Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang mengambil praktikum fisika di teknik elektro. Jadi seperti kesepakatan saat briefing Selasa yang lalu di Bukit Indah, kita kan sepakat memulai praktikum itu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Senin besok. Nah, pada saat itu kita juga sepakat ada hal-hal yang sudah Ibu sampaikan, tapi mungkin karena pada saat itu kita tidak merincikan hal-hal apa saja, makanya Ibu buat video teknis pelaksanaan praktikum ini agar adik-adik semua bisa paham kembali mekanisme dari praktikum yang akan kita laksanakan hari Senin besok. Nah, ini Ibu tegaskan kembali, kemarin pada saat briefing, Ibu juga sudah menyampaikan bahwasanya hari Sabtu besok, Sabtu ya, ini kan hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021. Nah, Sabtu besok, tanggal 19 Juni 2021, kita akan melaksanakan pretest ya, melalui e-learning. Nah, jam 10 sampai dengan jam 12 siang ya. Jadi modul soft copy e-learning-nya, modul soft copy praktikum itu sudah Ibu share di e-learning kalian masing-masing. Adik-adik mahasiswa yang mengambil praktikum, yang datanya ada di portal Ibu, dengan demikian menandakan bahwa itu mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengisi KRS, bahwa dia mengambil praktikum fisika dasar. Sudah Ibu input namanya ke e-learning, Ibu yang enroll ya, walaupun ada mahasiswa yang sudah mengenroll secara pribadi, tapi Ibu sudah enroll kemarin dan 170-an mahasiswa itu sudah ada kelasnya di dalam e-learning yang Ibu sebar kelasnya dari A1, A2, A3, A4, A5 sampai A6, jadi ada 6 kelas. Nah, tidak masalah walaupun keberadaan kelas tiap kelompok itu ada yang berbeda-beda karena Ibu maksudkan buat kelas e-learning yang pertama sekali ya, karena dia kan ada tugas individu, ada tugas kelompok. Saat kalian masuk lab itu berkelompok, kelompoknya itu sudah dibagi oleh teknisi lab Bang Mahmudi, bisa ditanyakan kembali. Jadi saat praktikum itu memang sifatnya berkelompok, tapi ketika pretest, pengumpulan tugas, nah itu ada kelompok dan ada individu. Nah, sesuai juga Ibu sudah beritahu saat briefing kemarin, ya, tugas yang dikumpulkan itu ada 2. Yang pertama tugas laporan, itu per individu, kemudian tugas video. Jadi Ibu mewajibkan pengiriman video per kelompok dari setiap kelompok, setiap modul praktikum yang kita laksanakan. Ada 8 percobaan, berarti ada 8 video semacam vlog. Sudah Ibu jelaskan juga saat briefing yang kemarin. Nah, adik-adik sekalian, agar pelaksanaan praktikumnya benar-benar efisien, waktunya benar-benar terarah, maka Ibu buat video tutorial pada hari ini supaya pelaksanaan praktikum sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi yang paling penting nih Ibu ulangi, yang paling penting modul yang telah Ibu berikan di e-learning itu difahami dengan cermat. Kemudian pada saat praktikum itu kalian minta bantuan dengan asisten, tapi bukan minta bantuan menerangkan praktikum ini seperti apa ya, menerangkan secara panjang lebar enggak ya. Kemudian sistem pelaporannya benar-benar dipelajari dengan baik, sudah diberikan masukan oleh kakak-kakak asisten ya, sudah Ibu lihat ada grup WA juga seperti cover laporan. Nah, itu disediakan oleh asisten, kemudian ada lembar pengesahan ya dari asisten juga, kemudian lembar asistensi tiap modul praktikum ya sudah ada dengan si asisten. Coba itu diminta lembar pengesahan dan lembar asistensi.
Kemudian daftar hadir, surat pernyataan ya, surat pernyataan kalian yang tanda tangani. Kemudian isi laporan itu dari kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian dari mulai bab 1 sampai dengan bab 8. Nah, itu sudah diterangkan oleh kakak-kakak asistennya ya. Bagi yang belum paham, silakan kembali menanyakan kakak-kakak dan abang-abang asisten praktikum kalian. Sudah Ibu kenalkan waktu hari briefing itu, hari Selasa kemarin ya. Nah, ini sedikit deadline waktu yang betul-betul harus yang betul-betul harus kalian ingat ya, deadline waktunya. Ini Ibu paparkan ya. Nah, pretest ya kita laksanakan Sabtu besok 19 Juni 2021 pukul 10 sampai pukul 12. Kemudian praktikum hari Seninnya 21 Juni sampai Jumat 25 Juni 2021. Nah, pengumpulan laporan praktikum itu tanggal 28 Juni, Senin sekali lagi. Jadi yang hard copy-nya melalui asisten. Janjian aja dengan kakak-kakak dan abang-abang asistennya itu pada hari Senin. Kemudian Ibu minta laporan itu di-scan ya, di-scan. Scan-nya itu di PDF-kan satu file, kumpul melalui e-learning ya. Jam batasnya hari Senin depan juga jam 23.59. Nanti Ibu buat assignment kumpul tugasnya melalui e-learning. Nah, kemudian satu lagi Ibu ada minta video vlog itu diupload ke Google Drive ya, di-send ke e-learning juga. Jadi ada dua yang di-send ke e-learning, scan laporan dan video video praktikum ya. Jadi kemudian satu kelompok praktikum itu diberi waktu 3,5 jam di dalam lab. Jadi pergunakan waktu seefisien mungkin. Nah, ada 8 percobaan. Berarti secara garis besar satu percobaan itu menghabiskan waktu 30 menit. Nah, demikian ya. Itu yang harus diingat betul-betul. Nah, kemarin sudah Ibu beritahu, ini Ibu hanya mengulang kembali. Nah, kemudian lagi mengenai modul praktikum. Nah, ini Ibu paparkan sekilas lagi supaya kalian bisa lebih paham ya. Mana dia nih filenya, sebentar ya. Filenya Ibu buka dulu. Sama kalian kan sudah ada modul praktikum yang Ibu bagikan ya. Itu dibuka kembali, coba dicek, ada di situ tertera Ibu buat 8 modul ya, 9, tapi sebenarnya kita hanya 8 modul. Udah? Nah, ini Ibu share kembali. Bisa dilihat di sini dia modul praktikumnya ya. Nah, sudah. Nah, ini dari awal Ibu ceritakan tentang ketidakpastian pada pengukuran ya. Di situ setiap percobaan Ibu mewajibkan semua praktikan itu melakukan percobaan itu dari 3 sampai 5 kali. Supaya apa? Supaya angka yang kita dapatkan itu betul-betul akurat. Kalau kita berbicara praktikum, pasti kita berbicara ada nilai error. Kalau sekali saja kita melakukan percobaan, kemungkinan errornya itu besar. Sehingga pada setiap percobaan Ibu mengharuskan semua praktikan mengulang percobaan itu 3 sampai 5 kali supaya apa? Data yang didapat itu benar-benar adalah data yang akurat, errornya kecil. Nah, modul-modulnya ini dia ya. Nah, ini dia micrometer screw. Jadi di pelaporan kalian nanti itu kan diwajibkan
kita menulis tentang dasar teori ya. Jadi dasar teori itu bisa diambil dari modul, bisa juga diambil dari ditambah juga dari buku yang lain. Kalau ada gambar tinggal digambar ulang aja ya. Contohnya seperti ini, Ibu beritahu ya contoh ya. Contoh. Jadi ketika memulai percobaan tentang micrometers group, untuk tugas video ada satu peserta dalam kelompok itu yang memang dia bertugas untuk berbicara ya. Kemudian ada satu orang lagi yang memegang video untuk merecord. Misal, ketika masuk ke percobaan micrometers group ini, tinggal dibuka dengan bahasa, kalian pasti tahu kan? Halo teman-teman. Nah, hello guys, hello atau selamat pagi. Sekarang kita masuk ke percobaan micrometers group. Nah, micrometers group ini adalah alat ukur yang memiliki ketelitian 0,01 milimeter ya. Jadi alat ini berfungsi untuk bla 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 bla. Nah, seperti itu yang dijelaskan di awal. Kemudian ditunjukkan gambarnya, kan kalian pegang itu alat micrometers group. Nah, bahan micrometers group itu seperti ini ya teman-teman. Ini alatnya, ini tempat menaruh objek ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian paparkan cara kerjanya seperti apa. Nah, setelah dipaparkan, selesai. Waktu kalian ambil data, cukup diperlihatkan. Data yang kita ambil adalah seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi untuk micrometers group itu bahan yang kita sediakan di dalamnya ada yang pertama triplek tebal ya, yang kedua ada kelereng, yang ketiga ada plat. Nah semuanya itu kan kita ukur. Triplek tebal ini berapa ketebalan triplek itu dalam milimeter. Nah satu bahan itu kita ulang pengukuran sampai 5 kali. Kalau alat micrometers group itu, waktu kita udah tepat, kan dia ada bunyi, itu berarti udah pas. Nah, lihat angka yang tertera di situ. Nah, sampai 5 kali pengukuran. Tentunya dalam 5 kali pengukuran itu, angka yang kita dapat beda-beda tipis. Ya, sekitar 0,01 milimeter itu. Nilai terkecil yang membuat satu percobaan itu beda dengan percobaan yang lain. Demikian juga untuk bahan yang kedua, misal diameter kelereng. Nah, kemudian ada plat yang kita ukur. Terserah nanti bahan apa yang disediakan oleh abang teknisi labnya dan kakak-kakak dan abang-abang asisten lab nanti ya. Tinggal diisi tabelnya. Kalau saran Ibu, yang paling penting pahami tabel yang ada, apa yang diminta. Jadi ketika kalian sudah paham, ketika masuk lab itu sudah langsung. Nah, disediakan waktu untuk satu percobaan itu adalah 30 menit ya. Kalau lewat dari 30 menit, nah itu kan akan terhambat yang lain. Jadi sistemnya dia akan rolling. Nah, seperti itu ya, adik-adik. Demikian juga untuk percobaan yang lain itu baru satu. Ini misal gaya gesek ya. Yang kedua juga sama prinsipnya. Lihat yang diminta itu apa. Dia ada dua. Ada dua ya. Yang diminta gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Tabelnya ini diisi. Kalau gaya gesek statis, nah prinsipnya itu tepat saat benda itu akan bergerak. Nah, masa benda yang satu dengan benda yang lain seperti apa dia ya. Nah, itu yang diharapkan kalian bisa mencari datanya. Nah, semua tabel di modul ini ada 8 modul itu harap diisi. Kemudian selanjutnya di laporan ada analisa data. Nah, jadi yang Ibu harap sebelum hari Senin semua itu dasar teori, tujuan percobaan, gambar-gambar itu sudah siap dibuat. Tabel-tabelnya juga sudah siap. Nah, pada saat masuk lab, jadi tinggal isi aja dan tinggal membubuhkan analisa datanya seperti apa. Nah, misal yang ketelitian micrometers group itu tadi. Nah, semua peralatan itu memiliki ketelitian 0,01 milimeter. Nah, mungkin itu yang bisa kita
sampaikan analisa dari hasil praktikum yang kita lakukan. Tapi itu ditulis ya. Nah, berarti ada 8 percobaan yang memang harus betul-betul difahami, yang Ibu harapkan menjelang masuk lab, data itu semua sudah siap, jadi masuk lab tinggal ditulis dan dibuat analisanya seperti apa. Dengan videonya dikemas sedemikian rupa. Jadi itu adik-adik sedikit banyak teknis dari pelaksanaan praktikum fisika yang akan kita laksanakan ya. Semoga persiapannya matang sehingga waktu praktikum itu benar-benar efisien dan maksimal. Ya, Ibu ucapkan selamat melaksanakan praktikum. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi kakak-kakak dan abang-abang asistennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.